Perkenalkan, nama saya Wahyu Saragi, NIM 196403-103. Di sini saya akan membahas mengenai tentang perencanaan terpadu. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari perencanaan terpadu tersebut. Perencanaan terpadu sendiri memiliki definisi bahwa adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh atau terpadu, serta merumuskan berbagai strategi dalam mengalokasi sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, perumusan sendiri ada 3. Yang pertama, ada kemana perusahaan akan diarahkan. Nah, yang kedua, bagaimana situasi yang akan dihadapi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan. Adapun ciri-ciri dari perusahaan terpadu tersebut, dari perencanaan terpadu tersebut adalah titik tolak penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatannya itu direncanakan secara menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan itu juga mempengaruhi perkembangan dari perusahaan. Yang keempat, harus bersifat realistis serta relevan dengan lingkungan. Arti penting dari perencanaan terpadu tersendiri itu perspektif yang menghubungkan kondisi sekarang dengan masa mendatang, serta kondisi intern dan kondisi ekstern. Baru yang kedua, sarana efektif dalam mengkaji dan menghadapi tantangan lingkungan, pandangan dan kerangka kerja dalam mengambil keputusan pengelolaan usaha perusahaan dan motivasi kerja, merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem terpadu dan terkait dan menyeluruh, serta merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang. Adapun konsep dasar perencanaan terpadu itu terbagi 3. Yang pertama ada unsur perencanaan, unsur program, dan unsur anggaran. Nah, di sini dapat kita lihat berikut merupakan salah satu contoh konsep dari kerangka. Konsep kerangka dari konsep dasar perencanaan terpadu. Kemudian, setelah mengerti konsep, kita pasti perlu mengetahui bagaimana proses penyusunannya sendiri. Nah, proses penyusunannya sendiri tersebut sebelumnya kita harus menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan dari perusahaan tersebut. Ada lebih dari 10 dan faktor utamanya itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi pendirian perusahaan, yang kedua mengidentifikasi falsafah perusahaan dan aspirasi manajemen puncak, mengidentifikasi kebijakan umum pemilik perusahaan. Baru ada perumusan maksud dan tujuan dari perusahaan itu sendiri, ada penganalisa faktor lingkungan dan eksternal, baru penganalisa kemampuan internal perusahaan, baru penganalisa dan pemilihan alternatif strategi, perumusan arah dan sasaran pengusahaan, perumusan sasaran bidang, perumusan strategi perusahaan, penetapan program bidang, dan proyeksi keuangan. Dan berikut adalah posisi perusahaan. Bagan dari posisi perusahaan. Adapun langkah-langkah dari penyusunan perencanaan terpadu ialah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan. Ada perumusan maksud dan tujuan, ada analisa lingkungan atau eksternal. Ada juga analisa kemampuan perusahaan internal, yang dimana mencakup dalam bidang pemasaran, teknik dan produksi, organisasi dan SDM, serta keuangan. Selain itu ada juga mencakup mengenai efek arah dari perusahaan, sasaran perusahaan, perumusan strategi, dan penyusunan program bidang. Oke. Berikut adalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.